telah lari dari panggilan Tuhan. Ampuni aku yang telah meninggalkan Tuhan dan sudah padam rohnya. Ampuni aku yang sudah mengalami kemerosotan di dalam melayani Engkau Tuhan. Aku berjanji Tuhan, ya karunia-karuniamu kembali kukobarkan dalam kehidupanku masing-masing saat ini. Mungkin di antara Anda ada yang merasa putus asa, kelesuhan, kemerosotan rohani, oleh karena ada kekecewaan, mungkin ada kesalahpahaman, kepahitan. Dulu Anda sangat berapi-api, dulu Anda sangat semangat, tapi Anda sekarang perhitungan sekali dengan yang namanya pelayanan karena Anda kecewa. Anda kecewa dengan teman rekan pelayananmu, Anda kecewa dengan hamba Tuhan tertentu. Bertobat Bapak Saudara, lepaskan pengampunan itu. Berikan murka Allah itu bukan ada di tanganmu tapi ada di tangannya. Beri pengampunan, lepaskan pengampunan itu, sebab Dia mau membaharui hatimu dengan hati yang baru. Allah yang telah membangkitkan Yesus saat ini, Allah yang sama juga akan membangkitkan kembali api semangat di dalam hidupmu. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layangilah Tuhan. Mulai renungkan, apakah cinta mula-mulamu mulai memudar? Apakah semangat dalam melayani mulai padam? Apakah dalam kondisi saat ini Anda masih setia bersaksi beritakan Injil? Ataukah Anda masih terus suka menunda dan mengabaikan perintahnya? Di manakah telah hilangnya api penginjilan di dalam hatimu? Di manakah telah hilangnya kerelaan hati untuk bersaksi beritakan Injil? Di manakah telah padamnya roh kesaksian di dalam jiwamu? Di manakah telah memudarnya kerinduan yang besar akan jiwa-jiwa yang terhilang? Di manakah telah menurunnya ketaatan dan kesetiaanmu dalam menuntaskan tugas pelayanan yang Tuhan Yesus berikan kepadamu untuk Anda selesaikan sampai garis akhir hidup? Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami
nyala dalam hidup Timotius melalui doa dan penumpangan tangan. Oleh sebab itu Bapak Gembala, oleh karena Bapak yang telah dipilih oleh Tuhan, diberi tongkat dan gada di dalam pengembalaan gereja ini, saya mohon Bapak Gembala boleh menghampiri mereka, mendoakan mereka dan menumpangkan tangan satu persatu atas mereka sambil membarukan karunia, karena itu akan kembali diteguhkan dalam setiap kehidupan mereka. Biar roh itu menyala-nyala, kembali berkobar lagi pada kerelaan hati untuk melayani Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, Saudara Martis, selalu pagi menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan di gereja. Lakukan itu dengan indah. hatimu.
firman-Mu melalui doa penumpangan tangan yang dilakukan oleh Bapak Gembala. Kiranya hari ini menjadi tonggak yang baru, jadi satu momentum yang mengingatkan Anda bahwa Anda semua harus mengobarkan karunia-karunia Allah itu demi untuk pekerjaan pelayanan Tuhan ditegakkan, diselesaikan sampai garis akhir. Karena tiba pada penghujung acara di mana Roh Kudus akan menjamah, Anda akan diurapi satu persatu secara khusus oleh Roh Kudus tanpa penumpangan tangan oleh hamba Tuhan manapun dan siapapun. Dengarkanlah firman kebenaran ini, sebab Tuhan Yesus sendiri yang berkata, lebih baik Dia pergi kepada Bapa di surga, supaya janji Bapa itu diberikan kepadamu, yaitu Roh Kudus dicurahkan di dalam setiap kehidupan anak-anaknya, murid-muridnya yang telah meneguhkan hatinya untuk mau ambil bagian di dalam amanat agungnya. Angkat tanganmu lebih tinggi lagi, kau yang telah maju ke depan. Sebentar Anda akan mulai menerima urapan Roh Kudus. Anda akan menerima kepenuhan Roh Kudus. Mungkin ada yang asing bagi Anda. Percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus digantung di kayu salib, dengan darah yang dicurahkan itu, beliau bertahan berjam-jam di kayu salib supaya janji Bapa itu dicurahkan. Kalau Dia nggak selesaikan, maka janji Bapa nggak akan digenapi. Dan janji Bapa hanya satu, Roh Kudus dicurahkan. Itu yang terjadi pada jemaat di Yerusalem. Mereka menanti dengan tekun. Di loteng Yerusalem itu berkumpullah 500 orang. Dengan tekun mereka menanti. Tetapi yang setia menanti dengan ketekunan hanya tinggal 120 orang saja. Sekiranya Anda yang telah maju dan angkat tangan, Anda termasuk bilangan dari 120 orang yang sungguh-sungguh menghalusi Roh Kudus. Sebentar Roh Kudus dicurahkan, Anda jangan merasa asing, merasa heran, karena ada 9 karunia. Ketika Roh Kudus dicurahkan, Dia juga yang akan membagi-bagikan karunia itu masing-masing dalam kehidupan seturut yang dikehendakinya. Kalau ada yang menerima karunia bernubuat, terimalah dan kerjakan dengan setia. Mungkin ada yang terima karunia kesembuhan, mengadakan mujizat, berkata-kata dengan hikmat dan pengetahuan. Ada yang menerima karunia iman, bahkan mungkin ada yang menerima karunia berbahasa roh dan menafsirkan berbahasa roh. Juga karunia membeda-bedakan roh. Semua itu diberikan oleh Roh Kudus, roh yang sama, untuk kepentingan tubuh Kristus. Siapkan hatimu untuk menerima lambatan Roh Kudus, untuk menerima baptisan Roh Kudus, untuk menerima kepenuhan Roh Kudus. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Ikuti saya berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, lebih lagi serukan Tuhan Yesus, sebab hatiku haus. Lebih lagi Tuhan Yesus, hatiku haus. Tuhan Yesus, hatiku percaya. Berikanku Roh Kudus-Mu untuk mengurapiku. Curahkan Roh Kudus-Mu sekarang, supaya aku dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu
sehingga firman Tuhan ini tidak kembali dengan sia-sia, melainkan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-hambamu yang telah Engkau pilih, yang Engkau telah tunjuk membuka hati mereka untuk mereka maju dan menerima anugerah-Mu. Tuhan, perlengkapi mereka dengan kuasa-Mu, perlengkapi mereka dengan urapan, perlengkapi mereka dengan rahmat-Mu Tuhan. Bahkan tanpa terkecuali seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, di dalam nama Yesus Kristus, pakai kami masing-masing bagi pekerjaan Tuhan dan kemuliaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk anugerah-Mu dan firman-Mu dan kuasa-Mu yang menyatakan pada kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan dulu kembali. Baik, atas nama Gembala, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada hambanya, Bapak Pastor Cahaya Nugraha, yang telah menaburkan dari firman Tuhan, pengajaran, dan kiranya firman ini bisa kami lakukan di dalam pelayanan di tempat ini, khususnya para hamba Tuhan dan tanpa terkecuali para jemaat Tuhan yang ada. Kami rindu supaya jemaat Tuhan di tempat ini bukan hanya sekedar jemaat seperti firman Tuhan tadi, tetapi mereka menjadi pelaku firman Tuhan. Khususnya dari Rajab ini, tugas kita adalah membawa jiwa kepada Tuhan. Banyak jiwa kiri kanan kita yang belum mengenal Tuhan, tetapi biarlah mereka mengenal Tuhan lewat kehidupan kita di tempat ini. Itu kerinduan kami. Gereja ini mau menjadi terang di tengah-tengah Rajab ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kami tidak bisa memberikan apa-apa, tapi doa kami Tuhan terus memberkati pelayanan TWC Ministry dimanapun Tuhan izinkan berada, baik di kota maupun di daerah pelosok. Ya, memang firman Tuhan terakhir ini luar biasa. Dari Gideon kemarin juga, ya, kesaksian penginjilan lewat lembaga kitab luar biasa. Dan ini yang saya rindukan, ya, sebenarnya supaya jemaat ya dimotivasi untuk melayani Tuhan. Amin. Oleh karena itu, mari seluruh jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri kembali dan kita bersama-sama semua orang percaya di segala abad dan di segala tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman Rasul kita menurut pengakuan iman Rasul. 1, 2, ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Jadilah dari bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan damai, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Sekaligus saya sampaikan pengumuman karena belum sempat dibuat, ya, untuk bulan November. Terima kasih kepada seluruh para pelayan Tuhan yang sudah melayani pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir, dan terima kasih kepada para pelayan, ya, yang sudah hadir dari tim TWC Ministry. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Untuk ibadah hari Minggu tanggal 3 November 2024, kita kembali ibadah di tempat ini jam 10 di jam yang sama, dan sekaligus kita melaksanakan perjamuan kudus yang melayani Ibu Pendeta Tina Hitagal MTH, WL Saudari Yeni Daily, Singer Saudari Marnis Mendeva dan Saudari Kalista Gule, Kolektan Bapak Nathan dan Bapak Agus Gule, dan pelayan perjamuan kudus Bapak Penatua Ama Yeni Daily dan Bapak Penatua Ama Bri, dan pelayan perjamuan kudus
nanti saya sendiri. Itu saja. Kemudian ibadah keluarga atau komsel di tanggal 30 Oktober hari Rabu di tempat keluarga Bapak Amal Dregula jam 7.30 atau setengah 8 sampai selesai. Yang memimpin kita dalam puji-pujian adalah Bapak Penatua Bapak Amayemi dan firman Tuhan saya sendiri. Nanti lokasi akan di-share di grup di daerah Tanah Goca. Itu saja, mungkin ada tambahan dari panitia Natal nanti, dan terlebih dahulu pengumuman untuk keuangan gereja. Silakan. Shalom. Shalom. Kita bersyukur firman Tuhan dari hambanya sungguh luar biasa dan sangat memberkati kami semua di tempat ini. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati pelayanan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Untuk pengumuman dari beberapa minggu sebelumnya, dari tanggal 29 September, tanggal 6 Oktober dan 13 Oktober, kemudian 20 Oktober saya satukan. Karena kalau setiap minggu juga mungkin ada tamu atau dan yang lain sebagainya, sehingga waktu kita terlalu lama nantinya, ya. Intinya pada saat ini, sampai saat ini tanggal 20 Oktober 2024, persembahan kita yang pertama itu saldonya 2.055.000. Agak berkurang karena memang ya banyak hamba-hamba Tuhan yang datang dan memang kita harus ada perhatian. Kemudian untuk persembahan yang kedua itu tetap 3.474.000. Yang awalnya 3.622.500, namun kita bayar listrik, ya. Kita bayar listrik, kita ambil dari persembahan tanggal 13, itu persembahan kedua cuma 152.000 kurang, sehingga saya tombokin dari persembahan yang kedua, sehingga persembahan yang kedua saat ini 3.474.500. Persembahan yang kedua pada tanggal 13 itu tidak dimasukkan dalam saldo kas Natal, ya. Kemudian untuk persembahan diakonia itu ada pemasukan pada tanggal 6, ya, 6 Oktober, sehingga pemasukannya 119.000 untuk diakonia, sehingga sampai saat ini persembahan diakonia 978.000. Kemudian untuk iuran diakonia tetap 1.523.000. Untuk komsel yang terakhir kemarin kita ibadah di rumah Bapak Ama Ina Lisbeth, itu ada pemasukan 57.000, sehingga saldo sampai saat ini adalah 3.632.000. Rencana kita akan alokasikan untuk beli kursi, ya. Tapi saya rencana nanti kalau nggak awal Desember, ya kemungkinan besar awal Desember, karena kita persiapan untuk Natal tanggal 25 di sini, biar kursi kita nanti mencukupi, karena prediksinya pasti banyak, ya, pasti banyak pas tanggal 25 itu. Kemudian sekolah minggu tetap 163.000. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa.
jiwa-jiwa